li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua IKM Masjid At-Taufiqul Mubarak beserta jajaran kepengurusannya, para jamaah sholat isya yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke sholat raweh, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan ceramah, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, tidak terasa kita sudah memasuki fase yang ketiga. Perlu diketahui Ramadan ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah awwaluha rahmah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Ibarat perlombaan, ini adalah babak penyisian. Maka pesertanya biasanya masih muda, masih banyak karena baru penyisian. Yang kedua, wa awsatuha maghfirah. Yang selanjutnya babak yang kedua adalah babak semifinal. Ini mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Ini biasanya sudah banyak yang gugur. Ya, yang gugur sudah tidak terawih. Yang ketiga ini babak final. Babak final ini kita akan menjadi pemenang, yaitu wa akhiruha ikun minan nar. Itu dimulai tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30. Nah, ini kita adalah calon-calon pemenang. Jangan sampai kita gugur. Kalau kita gugur, kita tidak jadi pemenang. Nah, pada malam ini, malam yang ke-23, ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, wa bil lailatis salisati wal isyrin. Pada malam yang ke-23 ini, apa yang akan kita dapatkan malam ini kalau kita mau melakukan sholat tarawih? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu madinatan fil jannah. Allah telah menyediakan, Allah telah menyiapkan bagi orang yang sholat tarawih pada malam hari ini, disediakan madinatan, sebuah kota, fil jannati, di dalam surga. Alhamdulillah. Senang surga apa tidak? Oh, ibu-ibu senang surga apa enggak? Senang. Bapak-bapak senang surga? Alhamdulillah, masih normal namanya. Kalau kita senang yang baik-baik itu namanya masih normal. Kita pengen surga normal. Orang kok pengen neraka? Ya enggak normal. Orang kok pengen neraka. Ya. Tetapi ada yang lebih hebat, ada yang lebih bagus, ada yang lebih istimewa. Apa itu? Surganya yang mencari kita. Bukan kita yang pengen ke surga, tapi surga yang pengen sama kita. Itu kira-kira bagusan mana? Bagusan yang pertama apa bagusan kedua? Yang kedua. Ya, kira-kira kalau kita jadi kelompok yang kedua ini senang apa tidak? Senang. Ya, ada surga yang rindu kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nafarin. Surga rindu terhadap 4 golongan. Berapa, Pak? 4. Enggak banyak. Hanya 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita pengen dirindukan surga, maka kita harus berusaha masuk ke dalam salah satu 4 golongan ini. 4 golongan ini apa saja? Yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Al-Quran sesuai namanya adalah bacaan. Quran itu artinya bacaan, bukan pajangan. Ini jangan sampai kita menyalahartikan. Quran ini dijadikan pajangan, nggak pernah dibaca. Quran ini dibacanya kadang-kadang hanya setahun sekali. Kalau Ramadan, kalau nggak Ramadan, Quran di pojok masjid itu ya nggak disentuh-sentuh. Kadang-kadang Qurannya itu kalau ada orang masuk ke masjid, kadang sampai ngomong, hei manusia, aku rindu sama kamu, sentuhlah aku. Ya, manusianya lewat begitu saja. Sholat mas sholat, tapi nggak pernah nyentuh Al-Quran. Padahal Quran ini artinya bacaan. Bacaan wajib bagi umat Islam. Siapa lagi yang membaca Al-Quran kalau bukan umat Islam? Allah sudah menyediakan pahala yang sangat banyak dalam membaca Al-Quran. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan. Siapa saja orangnya yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 pahala. Wal hasanatu asratu amsalihha. Pahala membaca Al-Quran dibandingkan dengan pahala yang lainnya, ini adalah 10 kali lipat. Alhamdulillah. Apalagi di Ramadan, ini masih dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita baca Yasin, berapa huruf? 2 huruf. 2 huruf kali 10 berapa? 20. 20 kali 700? Udah susah hitungnya kan? Banyak. Wal Qur'anil Hakim. Berapa huruf? Udah gak hitung hurufnya. Kali 10 kali 700 kaya. Kalau kita tahu pahala yang akan kita dapatkan, maka kita akan semangat dalam membaca Al-Quran. Tapi yang mentang-mentang pahala kebanyakan begitu, jangan kalau dibaca Qurannya. Kadang-kadang bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim, shadaqallahul azim. Banyak dikit udah banyak pahalanya. Kata ustaznya kemarin kan, kalau ini pahalanya udah banyak, ngapain banyak-banyak, udah kebanyakan. Ya, jangan begitu. Tetap kita harus semangat fastabiqul khairat, memperbanyak kebaikan di dalam Ramadan. Ini kalau kita sudah tahu pahalanya, maka Bapak Ibu tidak akan meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana Bapak Ibu menjaga kesehatannya, sehingga Bapak Ibu pernah memakai slogan yang ada dalam kesehatan itu, tiada hari tanpa olahraga. Nah, kalau kita tahu pahala membaca Al-Quran, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Ini yang pertama, talil Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Quran, orang yang selalu menjaga Al-Quran, ini akan dirindukan surganya Allah Subhanahu. Makanya ada sebuah cerita, orang kalau ahli Quran itu Pak, matinya jenazahnya itu utuh. Jenazahnya enggak disentuh, enggak kemakan oleh oleh rayap itu ya, enggak dimakan itu. Karena beliau adalah ahli Quran. Ini makanya kalau Bapak punya hafalan Quran, diistiqomahkan. Ya tidak harus 30 juz, tidak harus ya, tidak harus hafal 30 juz. Syukur-syukur kok bisa hafal 30 juz. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya juz 30 nggak apa-apa. Juz 30 masih nggak hafal, ya separuhnya. Separuhnya nggak hafal, ya minimal ya yang dipakai tarawih ini alhamdulillah sampai Anas. Itu dibaca setiap hari istiqomah. Insya Allah kalau Bapak Ibu bisa istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah termasuk ahli Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wahafidil lisan. Yang kedua adalah orang yang bisa menjaga
lesannya. Ya, lesan ini adalah satu anugerah dari Allah, satu kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita punya lesan ini kita gunakan seenaknya sendiri. Mulut memang untuk berbicara, tapi bicaranya harus hati-hati. Apalagi ini puasa. Orang puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus saja. Ya, orang puasa, manusia puasa ini selain menahan haus, selain menahan lapar, harus menahan hawa nafsu. Nafsu bicara supaya ditahan. Apalagi kita kadang-kadang kalau lagi jaya, kalau kita lagi punya kekayaan yang banyak, kadang-kadang omongnya egois, omongnya kadang-kadang gede, omongnya kadang-kadang sombong. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan tidak jamaah berkumpul. Amin Allahumma. Mestinya semakin kaya, semakin banyak harta, semakin banyak rezeki, tentunya harus semakin bersyukur kepada Allah. Omongnya harus hati-hati, karena omongan yang hati-hati ini akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Makanya ada pepatah mengatakan salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lisannya. Kata orang Betawi, mulutmu harimaumu. Ya, hati-hati dalam berbicara, karena kita kalau salah berbicara akan berbahaya untuk kita sendiri. Ini ya, kalau kita puasa, dan dalam kitab fikih dikatakan bahwa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan omongan-omongan yang tidak baik. Ini adalah salah satu ibadah yang bisa menambah pahala di puasa kita. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ini artinya apa? Hei manusia, hei orang yang beriman, hei orang yang ngakunya Islam, suatu saat kau jadi orang yang hebat, harus ingat sama yang lemah. Suatu saat kau jadi orang yang kaya, harus ingat sama yang miskin. Suatu saat kau jadi orang yang sehat, harus ingat sama yang sakit. Artinya apa jamaah? Kita dituntut untuk punya jiwa sosial yang tinggi, karena manusia ini merupakan makhluk sosial, maka kita harus punya jiwa sosial. Jangan memikirkan diri kita sendiri, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita punya masyarakat, kita punya warga, kita punya tetangga, maka kita harus hidup rukun sama tetangga. Ini disyaratkan dari mana? Dari sholat jamaah kita. Kita sholat jamaah tadi, kita ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, jabat tangan ke kanan, jabat tangan ke kiri, ke depan, ke belakang. Ini artinya apa jamaah? Di luar masjid ini kita punya tetangga. Tetangga itu ada kanan, ada kiri, belakang, depan. Kita diharuskan untuk berhidup rukun tetangga. Jangan sampai kita ahli ibadah, jamaahnya rajin, tetapi sama tetangga nggak akur. Ini namanya kita tidak bisa mempraktekkan amal ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dalam Islam ini ada konsep sosial yang namanya infak. Infak ini ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib namanya zakat, infak sunnah namanya sedekah. Wajib zakat ini adalah wajib, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini dikeluarkan di bulan Ramadan, zakat mal ini dikeluarkan setahun sekali, dihitung hartanya masing-masing, dipotong 2% setengah. Tinggal hitung aja Pak, nggak usah nunggu tetangganya, dihitung sendiri. Kalau kita punya uang 100 juta, dipotong 2,5, sejutanya 25.000 kali 100, berarti 2,5 juta itu miliknya orang lain. Yang 97.500 milik kita. Banyakan mana gerakan? Banyakan kita atau banyakan orang lain? Banyakan kita.
Dan Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir bahwa zakat yang kita kasihkan ke orang itu akan mengurangi harta kita. Enggak. Karena zakat ini artinya az-zakatu an-nama. Zakat ini artinya tambah. Tambah apanya? Tambah berkahnya. Berkah itu apa? Berkah itu bahasa kita, bahasa Arabnya al-barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Belum ada ceritanya orang yang rajin sedekah, orang yang rajin zakat jatuh miskin, belum ada ceritanya. Maka kalau lagi dikasih kenikmatan Allah, kasih rezeki yang banyak, keluarkan zakatnya, dihitung sendiri, gak usah bohong. Zakat ini melatih kejujuran. Kita punya harta berapa, keluarkan sesuai dengan punya kita masing-masing. Jangan bagi umpeti punya harta 1 miliar yang dizakati hanya 100 juta. Itu namanya membohongi diri sendiri, membohongi Allah. Kalau kita membohongi Allah, kita hitung-hitungan sama Allah. Jangan salahkan kalau Allah mencabut kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ini saya hanya mengingatkan. Ya, siapa yang dikasih rezeki silakan keluarkan zakatnya. Zakat bukan nambah miskin ya, insya Allah nambah kaya, insya Allah nambah banyak, nambah berkah. Amin Allahumma. Terus zakat fitrah ini juga harus dilakukan yang sebaik-baiknya. Ini ya, nah, infak ada anak yatim piatu sudah lengkap, masjid ini lengkap. Ada santunan, ada sedekah lengkap. Ya silakan kita serahkan hartanya di masjid ini insyaallah. Yang terakhir, yang keempat, orang yang diberikan surga yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Ya, kayak kita ini. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berpuasa. Sebulan penuh. Jangan kok diambilnya depan sama belakangnya aja. Ya, kalau sudah mau puasa ya harus mau traweh, karena puasa dengan traweh itu satu paket, tidak bisa diambil setengah paket. Kadang-kadang orang ini ngambil setengah paket, mau puasanya saja tidak mau trawehnya. Kadang-kadang mau trawehnya nggak mau puasanya, padahal antara puasa dengan traweh ini satu paket. Ibarat orang ini pakai paket, dia pakai celana ya pakai baju, kan gitu. Orang yang puasa saja nggak mau traweh, diibaratkan orang hanya pakai celana, nggak pakai baju. Masih bagus, masih berani jalan-jalan di situ, di depan jalan masih berani, ya karena masih pakai celana. Sekarang dibalik, nggak mau puasa, mau traweh. Kenapa kok traweh? Nggak ada temennya di rumah. Biasanya kopi bareng, nonton TV bareng, temennya ke masjid semua. Ya akhirnya dia ikutan ke masjid, tapi nggak mau puasa. Lah orang seperti itu ibaratnya orang pakai baju nggak pakai, gimana kira-kira? Ya lucu lah, pakai baju nggak mau pakai celana. Yang lucu lagi ngakunya puasa di traweh di, ada nggak yang begitu? Ayo ngakunya puasa di traweh di, ada nggak begitu? Banyak. Itu ibarat orang tidak pakai baju dan tidak pakai. Artinya apa? Nggak tahu malu. Ngakunya Islam, sholat tidak, puasa tidak. Dia lebaran paling semangat. Lebaran kapan ya? Puasa enggak, hanya lebaran. Lebaran itu kan baju orang yang puasa. Kalau nggak puasa ya jangan nanya-nanya. Lebaran. Ya lebaran itu baju orang puasa. Ya, Idul Fitri artinya kan kembali, fitri itu suci, kembali kepada kesucian. Ini bagi orang yang mau puasa, bagi orang yang mau traweh. Kalau nggak mau puasa, nggak mau traweh, kok mikir lebaran? Ya namanya nggak punya man. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada 4 golongan. Sekali lagi kita tinggal pilih yang mana, kita bisanya yang mana yang akan diberikan surga. Yang pertama adalah orang yang ahli baca Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa ini, yang kedua yang bisa menjaga lesan. Kalau masih nggak bisa, yang ketiga orang yang punya jiwa sosial yang tinggi.
rajin sedekah, rajin masih nggak bisa ya puasa. Mari kita puasa kita jaga dengan sebenar-benarnya, sehingga apa yang disampaikan Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja orangnya yang mau berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal